Halo, apa kabar semua? Kali ini RB Movie akan menceritakan film yang berjudul Wolf Viking 2023. Film ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Tale, yang berusia 17 tahun. Suatu hari ia menyaksikan pembunuhan mengerikan di sebuah pesta. Setelah kejadian itu ia mulai mengalami dorongan dan penglihatan yang aneh. Diisyaratkan bahwa dia menyaksikan serangan manusia serigala. Dalam kejadian itu, ia tergigit dan mengakibatkan dia tertular dan berubah menjadi manusia serigala yang haus darah. Apakah sebelum mendapatkan korban baru Tale bisa dihentikan? Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke alur cerita filmnya, silahkan klik dulu tombol subscribe. Dan langsung saja ke alur cerita filmnya. Pada tahun 1050, kepala suku Viking berangkat dengan 20 kapal untuk menjarah Normandia. Di sana terdapat sebuah biara yang di dalamnya juga ada ruang rahasia. Para penasehat memintanya untuk tidak masuk, tetapi tetap saja dia masuk ke dalam dan menemukan seekor anjing terkutuk. Di perjalanan pulang kembali ke Norwegia, seluruh bangsa Viking tewas dan anjing yang mereka bawa itu lepas dan melarikan diri di hutan Nordik. 1000 tahun kemudian di wilayah kota Matiani, terdapat sebuah keluarga yang masing-masing bernama Tel Arthur, ayah tiri dari Tel, dan sang adik yang menderita tunarungu yang bernama Jenny, dan sang ibu bernama Liv, yang bekerja sebagai serif tol. Terlihat tergesa-gesa ingin berangkat ke sekolah yang sebenarnya dia ingin pergi ke danau bersama teman-temannya. Sampai di lokasi Tel bertemu teman lelakinya yang bernama Jonas. Jonas menyambut Tel dengan baik dan memperkenalkan area teluk ini kepadanya. Di saat itu juga ada teman-temannya yang salah satu teman perempuan bernama Elin, tampak cemburu dengan kedekatan Tel dan Jonas. Lalu memintanya untuk berbicara berdua sedangkan Tel dibully oleh teman-temannya yang lain. Di malam hari saat Tel mencari Jonas, dia melihat Elin dan Donna sedang berbicara. Tak berselang lama tiba-tiba mereka berdua diterkam oleh sosok makhluk mengerikan, masing-masing dari mereka terluka parah. Sedangkan Elin dibawa kabur ke hutan. Lalu polisi datang ke tempat kejadian, sang ibu Liv juga ada di sana, dan menanyakan apa yang tengah terjadi. Lalu rekannya yang bernama Either menjelaskan, jika anaknya Liv juga berada di sana. Dalam menjelaskan jika ada darah di tubuhnya namun itu bukan darah miliknya. Berdasarkan pemeriksaan di sana terdapat barang bukti berupa handphone, dan sebuah kuku yang menancap di sebuah ranting. Keesokan harinya sang ibu mencoba mencari informasi dengan menanyai tentang kejadian kemarin kepada Tel. Namun dia benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika dia sampai di lokasi. Elin dan Jonas sudah terluka di sekolah SMA. Live memberi edukasi kepada semua siswa-siswi untuk lebih berhati-hati, dan memberikan informasi jika sesuatu terjadi kepada mereka. Lalu mereka semua diminta untuk datang ke kantor polisi, dan memberikan keterangan mengenai peristiwa yang telah terjadi. Satu persatu siswa-siswi diinterogasi, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun belum juga mendapatkan bukti yang kuat. Sesampainya di rumah, Liv mencoba mencocokkan bukti buku yang ia temukan dengan seekor serigala. Lalu dia mencoba menghubungi temannya yang bernama Ether, untuk mengerahkan tim pemburu karena kan belum ada bukti kuat, tim tidak bisa dikerahkan ke sana. Pagi harinya Liv mendapat telepon dari rekatnya, jika mayat Elin sudah ditemukan. Sontak mereka semua kaget dengan berita tersebut. Lalu pergi ke rumah sakit untuk melihat jasad Elin yang dipenuhi cakaran binatang buas. Sang dokter yang memeriksa jasad tersebut juga dibuat takut dikarenakan sebagian organ tubuhnya hilang dan banyak luka mengerikan di tubuh Elin. Selama dia melihat bekas cakaran serigala, dia belum pernah melihat luka separah ini dan ragu jika itu adalah gigitan dari serigala. Kemudian sang dokter memberikan nomor telepon seseorang yang mungkin dapat membantunya memecahkan misteri ini. Sedangkan di luar ruangan, ibu dari Elin tak kuasa menahan kesedihan atas kepergian putrinya. Scene berlari memperlihatkan Tel yang memiliki lokasi kejadian karena rasa bersalahnya kematian temanya.
Tel mencoba mencari keberadaan Elin di hutan tempat kejadian. Namun dia berhalusinasi melihat Elin Sobari memanggil namanya karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Dia memutuskan untuk pergi dari sana. Di sebuah sekolah ilmu kedokteran hewan Norwegia, terlihat seorang pria bernama William, dihampiri oleh seorang pria yang memberitahu jika dia diminta datang oleh sheriff, untuk meneliti kejadian aneh yang berhubungan dengan serigala yang memangsa manusia. Namun menurutnya serigala tidak memangsa manusia, William pun setuju untuk bergabung dalam penelitian ini. Sedangkan di sisi lain, terlihat seorang pria mendatangi kamar mayat tempat jenazah Elin. Keesokan harinya pria yang datang ke tempat Elin, sebelumnya bernama Lars Brodin, dia ingin bertemu dengan kepala polisi, yaitu Liv, ibunya dari Tel. Pria tersebut menjelaskan jika sosok yang menghantui seluruh kota adalah warg, atau manusia serigala. Ini adalah spesies terkutuk yang mematikan, dan seluruh keturunannya harus dibinasakan karena tidak percaya dengan ucapannya. Lars memintanya untuk pergi karena dianggap bualan semata. Sebelum pergi Lars bilang jika mereka butuh bantuannya. Temui di hari kemahnya karena dia takkan berhenti sampai Ward diakhiri olehnya. Lars juga membocorkan lokasi umum keberadaan Ward itu, yaitu berada di sebuah goa atau semacamnya. Dan dia memberikan sebuah peluru perak untuk dapat membantu mereka mengalahkan Ward. Keesokan harinya di sebuah rumah makan, Tel dan Jonas tengah berbicara soal kejadian tempo hari yang menimpa mereka, setelah selesai makan, dan memutuskan untuk segera pulang. Di luar dia bertemu dengan Vidar dan kawan-kawan. Vidar lagi-lagi meledek Tel perihal kematian dari Elin, yang menurutnya Tel bisa saja menyelamatkan Elin saat berada di sana. Lalu dia juga mengejek luka yang didapatkan Tel bahwa itu bisa menular layaknya rabies. Sesampainya di rumah, Tel yang panik segera mengecek luka yang dideritanya, dan terlihat sedih karena luka tak kunjung sembuh. Lalu Liv menghampiri sang anak dan mencoba untuk menenangkannya, namun Tel malah marah kepada sang ibu, yang menyalahkan sang ibu atas kematian dari ayah kandungnya. Tel kemudian memutuskan untuk sejenak beristirahat, lalu dia bermimpi lagi berhalusinasi akan perubahan dirinya. Tak lama telepon berdering, yang berasal dari Jonas untuk mengajaknya berjumpa di sekolah. Ketika Tel berhalusinasi lagi, dan merasakan hal aneh dengan dirinya, kemudian Jonas datang menghampiri Tel. Di sisi lain William datang ke tempat kantor Liv di kantor kepolisian. Di sana Liv memperlihatkan gigitan pada tubuh Elin. Dia mengidentifikasi setiap detail dari jasad tersebut merupakan gigitan dari binatang buas yang berukuran besar. Kemudian Liv memberikan bukti lain, yaitu kuku dari binatang tersebut. Setelah dicek itu merupakan buku dari bangsa serigala. Kemudian rekan Liv mempersiapkan patroli untuk perburuan serigala tersebut. Sesampainya di lokasi kejadian, mereka semua bersiap-siap untuk melakukan pencarian di hutan. Sementara Tel di sekolahnya merasakan instingnya makin kuat, bahkan mampu mendengar benda terkecil sekalipun. Tim yang melakukan pencarian, mendeteksi keberadaan mayat dari seorang pria yang tewas mengenaskan. Liv mencoba memberanikan diri untuk mengeceknya, dan korban adalah pria mencari suaka. Rekan dari Liv tampak menderita pendekatan setiap melihat darah. Lalu proses pencarian dipimpin oleh Lev, maka dia memberi tugas untuk masing-masing orang. Dan terbagi menjadi dua kubu. Tim satu ikut bersama Liv dalam mencari keberadaan serigala. Sedangkan dua orang stay di lokasi untuk menjaga jenazah korban, agar tidak dimakan binatang buas. Mereka berhasil menemukan sebuah goa kecil. Liv menelusuri setiap ruangan untuk mencari bukti keberadaan serigala tersebut. Di dalamnya begitu banyak jasad manusia yang ia temukan. Sedangkan dua orang rekan Liv yang berjaga diterkam oleh Warren. Tak berselang lama wal tersebut juga muncul di hadapan Liv, dan ini yang terjadi. Scene beralih di sebuah rumah sakit. Ternyata Liv selamat dan mengalami luka serius yang membuatnya harus beristirahat selama 6 pekan. Sedangkan Eller yang tengah koma. Di malam harinya gelagat teraneh diperlihatkan oleh Tel. Dia seperti haus akan darah dan tubuhnya seperti belum tidur selama berbulan-bulan. Keesokan harinya Liv mengunjungi William untuk mengetahui hasil pemeriksaan Ward tersebut.
Setelah dijelaskan ternyata Watt itu berhasil terbunuh saat live penembakan peluru perak ke tubuh Watt tersebut. Selain juga menunjukkan jika kukuar tersebut sudah hilang yang menandakan jika bukti sebelumnya benar bahwa perburuan mereka telah berhasil dilumpuhkan. Beralih William dan Liv mencari keberadaan Lars di kediamannya. Setelah ditemukan, Liv menanyakan soal sosok makhluk terkutuk itu. Lars kemudian menjelaskan jika Watt yang dia taklukkan adalah warg yang sudah tua. Berdasarkan informasi yang sudah dihimpun, warg yang sudah hidup dari zaman bangsa Viking, dan bangsa itulah yang membawa petaka ke tempat mereka, sementara di rumah Tel, mendapat pesan dari Jonas untuk bertemu malam ini. Mereka berdua saling bercerita kemudian ayah Jonas menelepon menanyakan keberadaannya. Tak selang berapa lama, bulan purnama penuh pun terlihat seketika. Tel perlahan berubah menjadi Watt dan menerkam Jonas. Liv yang mendapatkan informasi mengerikan itu, langsung ke TKP. Saat dicek, William mengatakan jika pelakunya kemungkinan warg yang berukuran kecil. Sedangkan di rumah sakit, Eller yang tengah koma dihampiri oleh seorang pria yang melihat bekas gigitannya. Lalu dia mencabut selang pernapasan Eller. Di malam harinya Tel yang frustasi dengan perubahan fisiknya menaiki sebuah bus, secara tiba-tiba tubuhnya berubah drastis, dan mulai mengamuk sembari memangsa setiap orang di dalam bus tersebut. Liv yang mendapat telepon segera mencari tahu ke lokasi. Di dalam bus begitu banyak korban yang berjatuhan. Di sana juga ditemukan gelang dari Tel. Tak berselang lama William yang berhasil menganalisa DNA memberitahu Liv. Namun Liv sudah lebih tahu jika putrinya sudah berubah menjadi Watt, dan meminta William membantunya memburu. Namun berhasil selamatkan oleh ayahnya, namun tetap saja yang memburu mereka yang melibatkan tangan Arthur tergigit, dan pingsan. Di perjalanan mereka telah berhasil mengikuti mereka berdua, dan mengakibatkan kekacauan di tengah kota. Jenny yang tahu jika Watt adalah kakaknya, mencoba untuk menenangkan Tel yang telah berubah menjadi Watt. Saat Watt mulai tenang, Leave dan William mencoba menyelamatkan Jenny dengan menembakkan peluru bius ke arah Watt. Hal itu malah membuat Watt semakin marah dan membunuh mereka. Saat mereka dalam keadaan terdesak, Lars datang berusaha untuk menolong dengan menabrakkan mobilnya ke arah Watt, namun sayang dia gagal melakukannya. Alhasil dia diterkam oleh Tel, yang akan diterkam berusaha mempertahankan dirinya sembari William akan menyuntikkan obat bius kedua kalinya. Tak tinggal diam, Jenny bergegas menyuntikkan obat bius, dan mereka berhasil selamat. Keesokan harinya Liv melihat sosok Tel untuk terakhir kalinya, dan mengakhiri hidup Tel. Saat itu juga lalu film pun berakhir. Oke teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini, semoga kalian terhibur ya, sampai jumpa.